Lembaga Adat Melayu Jambi, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muara Jambi. Naskah pelantikan pemangku adat dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari itu, hari yang baik, ketiganya elok. Sabtu tanggal 14 bulan Desember tahun 2019. Berdasarkan surat keputusan Lembaga Adat Melayu Jambi, Kecamatan Bahar Selatan nomor 01 sampai dengan 05 garing F garing BS garing 2019 tanggal 13 Desember 2019. Kami atas nama Lembaga Adat Melayu Jambi, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muara Jambi, dengan ini resmi mengukuhkan: 1. Saudara Tri Nur Cahyo sebagai pemangku adat Bukit Subur, dan Saudara Arbai sebagai pemangku adat Desa Trijaya. 3. Saudara Muhammad Basori sebagai pemangku adat Desa Adipura Kencana, dan Saudara Hairudin sebagai pemangku adat Desa Bukit Jaya. Dan yang kelima, Sujiman sebagai pemangku adat Tanjung Sari. Naskah pelantikan dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya. Pada hari ini, Sabtu tanggal 14 bulan Desember tahun 2019, saya selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muara Jambi, dengan resmi melantik: 1. Nyonya Sudarmi sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Desa Bukit Subur. 2. Nyonya Besiati sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Desa Trijaya. 3. Sarah Tinusi sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Desa Adipura Kencana. 4. Siti Komaria sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Desa Bukit Jaya. 5. Nyonya Warsini sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Desa Tanjung Sari. Selamat datang kami ucapkan.
yang sudah dilantik dan juga Ibu Ketua Tim Penggerak PKK tingkat desa yang sudah dilantik. Insya Allah bersama kita semua Bapak Ibu akan membangun Kecamatan Sungai Bahar, Bahar Utara dan Bahar Selatan yang tentunya kita cintai. Kepada Bapak Ibu tanggung jawab itu diberikan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk Datuk yang telah dilantik, selamat Duk. Datuk sekarang telah diberi gelar yaitu pemangku adat. Pergi tempat bertanya, balik tempat berberitahu. Dak lapuk kena panas, dak lapuk kena hujan, dak lekang kena panas. Ibaratkan pohon gedang, kayu gedang, daunnya lebat kena berteduh, antingnya banyak kena gantung, batangnya gedang kena bersender, bannya lebar kena bersilo, duitnya banyak kena berhutang. Nah, itu Datuk sekarang. Ya alhamdulillah, sekarang itu Datuk dituakan di desa Datuk masing-masing. Apapun permasalahan di desa, selesaikan dulu secara adat. Jangan nanti ada permasalahan kecil dibesar-besarkan sampai ke pihak berwajib. Sumber daya manusianya. Sumber daya manusia secara teknik, ya, secara keilmuan, wawasan, kita semua para perangkat, ya, itu semua sudah dibekali sesuai dengan kapasitas masing-masing, sesuai dengan tugas fungsi masing-masing. Dan Bapak Ibu sebagai masyarakat yang baik, saya pikir juga sudah mengemban perannya sebagaimana masyarakat yang baik yang sesuai dengan petunjuk serta tuntunan Rasulullah. Ya rame. Bapak BPD. Penandatanganan berita acara. Serah terima. Kasihan. Jangan Pak. Mas Eko. Mas Eko mana ini? Oh, Mas Eko. Mas Eko. Mantap nek loro ya. Pak Eko beda ya. Nama aku Medan. Kalau yang kemarin itu sudah diskalakan prioritas, terus ini dipending Pak, saya mohon maaf, kami mohon maaf karena itu berkaitannya dengan keterbatasan dana. Jadi saya mohon dengan hormat, jangan kecewa Pak, nanti tahun depan kita ajukan lagi. Kalau tahun depan nggak dibangun, kita ajukan lagi. Selagi kebijaksanaan dana desa itu masih ada. Nah, tujuannya kenapa Sorga itu menjadi ikon yang harus segera dilaksanakan di Bukit Syukur. Yang pertama, faktor penunjangnya adalah kita skala pendidikan kita sudah dari PAUD hingga SMA, perbankan juga sudah ada, pasar juga sudah ada, kantor pos juga sudah ada. Artinya apa? Kedepannya itu sarana olahraga ini bisa dikembangkan menjadi multifungsi. Usulan ini yang kemarin di Musdus maupun di Musdes. Semua usulan itu sudah
verifikasi bersama tim verifikasi dan tim 11, dan akhirnya memutuskan semua usulan yang banyak itu Pak sudah dirangkap yang akan nanti dibangun di 2020. Berkaitan dengan usulan yang disampaikan tadi hanya APBD. Sebetulnya di situ kan jelas kalau toh memang berkaitan dengan pendidikan berarti dinas pendidikan untuk sebagai nanti yang dituju. Yang mana saya banyak juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada masyarakat Desa Tanjung Baru, tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama, yang mana beberapa hari kita telah memulai mengawali dulu Muskus, kita lanjutkan lagi kemarin mencari mana titik pembangunan yang ada di Tanjung Baru untuk 2020. Betul-betul dikaji, turun di lapangan, mana yang mau dibangun, kemudian ada enggak yang dibangun, tentunya kan butuh kinerja yang memang harus turun ke lapangan. Monggo, penandatanganan berita acara. Tolonglah sekali lagi apapun yang diperintahkan dari desa itu tolong kita lengkapi. Ya, tolong kita lengkapi. Saya kemarin mendapat laporan itu beberapa RT sampai sekarang ini masih belum melaporkan data penduduk RT-nya. Berawal dari musdes yang kita laksanakan bertanggal 17 Juli 2019 itu antara lain sudah merumuskan bahkan sudah menerima usulan sebanyak 87 usulan dari hasil musdus dan sudah digodok atau usulan terbentuk tim RKP, yang mana untuk tim RKP sudah melaksanakan kegiatannya ada 5 tahap pertemuan. Terakhir 2 kali tadi pertemuan tim RKP, dan itu tentang hal agenda yang harus dirumuskan menuju penyusunan RKP. Bapak-bapak hadirin seluruh undangan yang kami muliakan, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Desa yang begitu panjang dan lebar, mulai dari kita Musdus sampai Musdes, kita membentuk RKP penyusunan tim, akhirnya selama 3 bulan lamanya akhirnya terciptalah menjadi RKP. Dengan ini langsung dibawa dengan Musrembang untuk pelaksanaan pembangunan pada tahun anggaran 2020. Kita menggunakan tahun anggaran 2019 yaitu untuk acuan perencanaan anggaran di tahun anggaran 2020, yaitu pendapatan dana transfer. Kita ada 4 dana transfer, yaitu DD, ADD, bantuan provinsi, dan bagi hasil pajak daerah. Termasuk 3 cover, 1 di RT 11, 1 di RT 10, dan 1 di RT 20 dan cor jalan di RT 15 ya 15. Itulah yang belum terrealisasi. Mudah-mudahan sesuai rencana tahun ini akan terrealisasi dengan baik, dan datang mohon doa dan restu dari Bapak-Bapak semuanya. Saya sebagai Bapak RT disampaikan Bapak
instansi terkait, bapak-bapak yang sebagai wakil umpan masyarakat kita. Itulah Pak harapan saya, mudah-mudahan harapan saya juga sebatas hanya pembangunan, juga untuk kesejahteraan lain, baik di bidang istilahnya keahliannya, di bidang segala-segalanya. Bapak selalu memberikan perhatian. Hanya rakyat ini Pak tahunya nggak tahu, tahunya kesawit, tapi di hatinya itu kok saya maunya kegiatan-kegiatan petani ini nggak sebatas sawit aja, mau ada lebihnya. Kalau bangunan itu ada bongsolnya, ada dapurnya. Gimana cara anak-anaknya bisa bersekolah? Jadi semua kami menginisiatifkannya dari uang kenang-kenangan yang diberikan para wali murid yang setelah anaknya lulus dari tahunnya. Ya, jadi kami di sini mohon inisiatifnya selanjutnya untuk perhatiannya desa kepada TK, yaitu yang selalu memiliki murid terbanyak di Bahar Selatan. Ya, mudah-mudahan ada bantuannya sedikit tidak betul. Kami harapkan kamar mandi yang sudah kami realisasi semenjak kami anggarkan 2018 kemarin sampai sekarang juga belum kami dapatkan. Kita sudah melakukan amanah tersebut, dan nantinya dari tim RKP sendiri yang akan mempresentasikan hasil kerja mereka selama 3 bulan. Jadi alur-alur pembuatan RKP itu sendiri ada sekitar 4-5 alur, mulai dari musyawarah desa di bulan Juni harusnya, tapi kita kemarin di bulan Juni salah 1 bulan. Kemudian setelah membentuk tim melaksanakan atau membuat naskah perdes RKP, kemudian daftar usulan seperti apa, kemudian rekapitulasi pembangunan dari hasil musyawarah seperti apa, dan disusun menjadi satu dan jadilah RKP. Kalau tim 11 ini sudah merancang itu dana dari desa, dari dana ADI. Kalau ini musyawarah ini untuk meminta ke pemerintah kabupaten, yaitu ke Pemda, apa yang belum direncanakan, yang direncanakan kita belum terwujud, itulah nanti yang saya minta. Juga saya terima kasih beliau dari bapak-bapak yang dari kecamatan, Pak Narto, Pak Agun, dan Pak Asawi beserta stafnya. Adapun tujuan dari diadakannya musrembang ini adalah yang pertama, menyepakati program-program prioritas yang nanti akan dianggarkan baik melalui APBDes maupun DU RKP. Mungkin Pak, Ibu, dalam waktu 2 bulan ini, mungkin bagi bapak-bapak maupun ibu secara umum ini 2 bulan itu sangat lama waktunya, tapi bagi tim penyusun 2 bulan itu sangatlah cepat. Tidak terasa sudah 2 bulan lewat setelah hasil musyawarah desa kita yang kemarin. Dan tentunya dengan memohon ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara evaluasi rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2020 dan acara silaturahim perangkat desa sekecamatan Bahar Selatan secara resmi saya buka. Dan sebelum saya tutup dengan salam, ada pantun, ya. Mudah-mudahan pantunnya berlaku untuk kita semua gitu ya, dan berhubungan dengan kegiatan kita pada hari ini, ya. Panjang nih, dengarkan ya Bapak Ibu. Bentang lipatan tikar buah lapak, beli ketupat tidak lama. Bahar Selatan perangkatnya kompak, buktinya
hari ini hadir semua. Tapi saya mohon absen bagi perangkat yang nggak datang. Ya, ya, saya akan berikan evaluasi. Ya, lanjut nih pantunnya. Merdeka dan kemerdekaan dimerdekakan oleh para pahlawan. Mari kita majukan Bahar Selatan dengan kemauan, semangat, dan kekompakan. Kemudian setelah nanti acara pembukaan evaluasi ini, tentunya ada semacam rakor perangkat desa. Mungkin kawan-kawan perangkat desa pasti ada yang belum saling kenal. Saya pun ada yang saya pasti ada asing gitu, apakah baru ataupun tidak pernah muncul di kecamatan, atau masih banyak yang belum kenal dengan kami pelajar terlebih-lebih yang baru-baru. Aku sih. Yuk, Kami atas nama Kepala Desa Bukit Subur memohon agar supaya susunan untuk rasnya Desa Bukit Subur dievaluasi, agar supaya sebelum terlaksana apapun itu mana yang keliru, mana yang kurang pas menurut arahan Bapak, kami mohon untuk diarahkan untuk dibenarkan, agar supaya karena ketidaktahuan daripada kami ataupun staf itu bisa mengarah menjurus kepada polemik tentang penggelapan ataupun korupsi, karena tendensinya itu adalah ke arah sana. Walaupun sudah ada pendamping, tetapi pertanggungjawaban tetaplah kepada desa. Untuk itu kami mohon arahan-arahan demi lancarnya pertanggungjawaban pemerintahan desa kepada anggaran yang diberikan. Jadi pendapatan asli desa yaitu 16.200.000. Pengelolaan tanah desa, swasembada dan partisipasi itu PAD-nya 16.200.000. Terus dana transfer itu 1.687.848.000. Terus untuk dana untuk dana desa 912.347 rupiah. Tidak jelas. Terus bagian dari hasil pajak dan retribusi 45.293.000. 45.293.000. PDRT ya dia. PDRT. Terus itu tadi ditambah lagi alokasi dana desa 670.208.000 lagi. Terus bantuan keuangan dari APBD provinsi 60 juta. Terus jumlah pendapatan total 1.704.048.000. Untuk penyelenggaraan pemerintah desa sebanyak 521 juta
rupiah, yang terdiri dari bidang penyelenggaraan penghasilan dan tunjangan keoperasional pemerintah desa. 1. Untuk penghasilan dan tunjangan kepala desa, penghasilan tetap kepala desa sebesar 1 tahun 30 juta rupiah. Untuk tunjangan kepala desa selama 1 tahun sebesar 6.480.000 rupiah. Yang kedua, penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa. Untuk penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa termasuk sekdes, kasih 3, kaur 3 dan kadus sebesar 245 juta. Untuk bidang lembaga adat itu berjumlah 6.300.000 rupiah. Untuk pembinaan LPM itu 5.400.000 rupiah. 5.400.000 rupiah. Pembinaan PKK sebesar 12.551.000 rupiah. Belanja barang perlengkapan 7.800.000. Belanja barang perlengkapan 7.868.000. Belanja perlengkapan alat tulis kantor untuk 1 tahun 1.468.000 itu Pak. Belanja jasa honorarium petugas selama 1 tahun 7.800.000. Belanja modal peralatan 4.250.000. Belanja modal peralatan meubiler dan aksesoris ruangan selama 1 tahun 4.250.000. Dari mana? Apa Pak? Temen aku ada. Enggak semangat dia lain dari ini. Aku matus tepaan nih. Kami minta berangkat, minta dievaluasi karena kami ini sangat keterbatasan kami kepala desa. Maka dari itu dengan adanya kami minta evaluasi ini mungkin banyak atau kekurangan atau kesalahan. Maka dari itu dengan adanya evaluasi ini dan dengan langkah selanjutnya melakukan berkurang dari kesalahan. Pendapatan asli desa sebesar 15 juta sampai saat sekarang. Sedangkan dana desa 730 juta 712.000. Itu dana ADD Pak ya? Iya. ADD berapa? 730 juta 712.000. Dengan adanya perubahan menjadi 742 juta 58.000. Perubahannya nanti Pak. Yang ini dulu ya Pak. Oke. Lanjut. Bagi hasil dari PBB 28 juta 326.000. Alokasi dana desa 506 juta 676.000. 506 juta 676.000. Bunga bank 3 juta. Bantuan provinsi 60 juta. Jadi jumlah semuanya bunga bank berapa? 3 juta. Bantuan provinsi 60 juta. Jadi jumlah semuanya 1M 343.714.000. Di bidang pembinaan dengan total anggaran 62.610.000. Yang pertama yaitu di bidang penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan atau ketertiban oleh pemerintah desa.
Anggaran 1 tahun yaitu dengan total anggaran Rp7.800.000. Yang kedua yaitu pembinaan grup kesenian dan kebudayaan tingkat desa dengan anggaran 1 tahun Rp1.800.000. Rp1.800.000. Yang ketiga yaitu penyelenggaraan festival kesenian. Kemudian ada jalan rabat beton RT 10 dengan panjang 80 dengan lebar 3,5 dengan ketebalan 0,15 dengan anggaran biaya 70. Siap, 1, 2. Nanti lagi. Banyak fotonya. Jumlah pendapatan sebesar Rp1.287.565 Rp351.548.000 yang terdiri dari penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa sebesar Rp36.480.000, penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa sebesar Rp250.560.000, penyediaan jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa Rp26.160.000, penyediaan tunjangan BPD Rp37.128.000, penyediaan operasional BPD Rp1.220.000 berjumlah Rp350.548.000. 5 kegiatan. Yang pertama, penyedia penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa. Kemudian yang kedua, penyedia penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa. Kemudian yang ketiga, penyedia jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa. Yang keempat, tunjangan BPD. Yang kelima, operasional BPD. Yang masuk dalam 30% itu bidang penyelenggaraan pemerintahan meliputi 1. Penyelenggaraan belanja sirtap tunjangan dan operasional pemerintah desa sebesar Rp350.286.800 yang bersumber dari ADD. Lagi agak dijum dikit. Kok ini tak ada bunyinya yang ini? Sip. Nami. Kemudian dana ini bersumber dari beberapa sumber. Yang pertama, dana desa Rp736.949.000. Yang kedua, bagi hasil pajak kabupaten berjumlah Rp26.783.000. Kemudian ADD dana alokasi desa berjumlah Rp500.819.000. Kemudian dana provinsi, bantuan provinsi berjumlah 60 juta. Berjumlah 60 juta. Jadi jumlah totalnya pendapatan anggaran belanja pemerintah desa Tanjung Baru berjumlah Rp1.324.551.000. Dari tahun kemarin saya ikut evaluasi sampai tahun ini ya menurut mengarah kepada tupoksi masing-masing perangkat. Jadi harus lebih jeli, lebih pintar untuk memaparkan apa yang sudah dibahas di desa. Jangan sudah dibahas, sudah dikerjakan, tapi kita
selalu ketertinggalan dalam menyampaikan sesuatunya. Jadi harapan saya ke depan, mari kita lebih memperhatikan hal-hal yang kurang pada ini ya, khususnya udah 2 kali saya mengikuti evaluasi. Selamat malam, sampai jumpa di aula kantor Camat Bahan Selatan. Evaluasi Desa Tanjung Muda dimulai. Mungkin di segala sisi, baik itu tentang hal masalah keuangan ataupun kegiatan-kegiatan yang sudah kami lakukan mulai dari turunnya Undang-Undang Desa tahun 2014 itu berkenaan dengan anggaran dana desa, kemudian ADD juga Pak dana desanya. Kami juga mohon dievaluasi, artinya titik-titik mana yang sudah kami laksanakan untuk kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan ataupun yang akan dilaksanakan. Saya sampaikan kepada rekan-rekan perangkat bahwasanya setiap namanya kegiatan itu kalau kita tidak jiwai, benar-benar memang kita tidak menguasai apa yang kita programkan, itu tidak akan berjalan. Dari anggaran pendapatan 1.438.182.000 rupiah itu dikurangi 60 juta menjadi 1.378.182.000 rupiah. Pengalihan 30%-nya menjadi 413.454.600 rupiah. Nah, sedangkan kegiatan yang termasuk di 30% adalah penghasilan tetap kepala desa, penghasilan tetap perangkat desa, BPJS, tunjangan dan operasional BPD yang berjumlah 363.952.520 rupiah. Jadi untuk persenannya 26,4%. Yang mana pendapatan terdiri dari satu PAT pengelolaan kas desa yaitu sejumlah 36 juta. Yang seterusnya dari sumber dana DD. Dana DD ialah jumlahnya 793.892.000. Dan kemudian pendapatan dari hasil pajak dan retribusi daerah 21.425.000. Nah, kemudian pendapatan dari ADD yaitu 546.418.000. Kemudian pendapatan dari BKP yaitu 60 juta. Jadi pendapatan kesemuanya dijumlahkan 1.397.735.000. Nah, itulah anggaran-anggaran desa di berencana untuk periode tahun 2020 untuk anggaran-anggaran mau dibelanjakan sesuai dengan bidangnya masing-masing. 1.501.272.000. Dengan terdiri dari rincian PAD 15 juta, BD 733.375.000, ADD 662 juta 840.000, DPRD 30 juta 57.000 rupiah. Dari provinsi 60 juta. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Pekerjaan kami di 2020 yaitu hari ini dievaluasi dan kami berharap supaya apa yang kami kerjakan nanti mungkin ada kekurangan ataupun salah dalam kami menulis, kami mohon supaya diberi teguran, karena
berimbas kepada kami desa dan juga pihak kecamatan. Lamo idaklah kerimbo rasola babua de oi muranti bujang. Sudah lamo idaklah kerimbo rasola babua de oi muranti bujang. Sudah lamo idaklah basuo rasola berubah de oi yo kasih sayang. Sudah lamo idaklah basuo rasolah berubah de oyo kasih sayang. Berapa rimbun kayulah ditungkal, rimbun nyolah pulo de oy kayu di Jambi. Berapa rimbun kayulah ditungkal, rimbun nyolah pulo de oy kayu di Jambi. Berapa ibu kamu nyonang tinggal, ibu nyolah pulau de oi kamilah yang pergi. Berapa ibu kamu nyonang tinggal, ibu nyolah pulau de oi kamilah yang pergi. Sudah lamo idaklah kerimbo rasola babua de oi muranti bujang. Sudah lamo idaklah kerimbo rasola babua de oi muranti bujang. Sudah lamo idaklah basuo rasola berubah de oi yo kasih sayang. Sudah lamo idaklah basuo rasolah berubah de oyo kasih sayang. Berapa rimbun kayulah ditungkal, rimbun nyolah pulo de oy kayu di Jambi. Berapa rimbun kayulah ditungkal, rimbun nyolah pulo de oy kayu di Jambi. Berapa ibu kamu nyonang tinggal, ibu nyolah pulau de oi kamilah yang pergi. Berapa ibu kamu nyonang tinggal, ibu
Kicau burung nan merdu menyambut pagi nan indah berseri.